warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman anak soleh dan solihah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, semoga kita selalu diberikan Allah kesehatan dan juga diberikan perlindungannya dari virus corona yang sedang mewabah di negeri kita ini. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Fatihah ini, pembelajaran kita hari ini diberikan Allah kemudahan dan keberkahan. Amin. Allahumma amin. Nah, teman-teman, hari ini kita masuk lagi ke pembelajaran tematis di pembelajaran minggu kedua. Yaitu hari ini kita akan membahas subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, teman-teman, di subtema 2 ini, pertemuan pertama kita akan membahas tentang pertumbuhan manusia dan juga cara menulis kalimat pertanyaan tentang pertumbuhan yang dialami. Nah, kita simak teks yang akan Ustadz bacakan ini ya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak saat di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Nah, teman-teman, ternyata pertumbuhan itu tidak hanya berlangsung saat setelah kita lahir. Ternyata saat di kandungan pun itu kita mengalami pertumbuhan. Yang dari awalnya segumpal darah, yang hanya terlihat kepalanya saja, dan akhirnya di dalam kandungan umi kita itu sudah lengkap. Tangannya, kakinya, kepalanya, dan siap lahir. Maha besar Allah ya teman-teman. Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat sempurna. Ya, kita patut bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, di mana kita diberikan Allah fisik yang sempurna, yaitu mata kita bisa melihat, hidung kita bisa mencium, mulut kita bisa berbicara. Teman-teman bisa kita bayangkan ada saja orang yang tidak bisa melihat. Nah, juga tidak bisa berbicara. Maka dari itu kita patut bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Karena kesempurnaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah, maka dari itu kita hari ini bisa belajar bersama-sama. Kita lanjut ya. Nah, ayo kita amati gambar di bawah ini. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa antum dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, apakah teman-teman menemukan apa ada perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar di bawah ini? Ya, yang pasti ada perubahannya, di mana Udin itu dari bayi yang tidak bisa berjalan, dia hanya digendong oleh uminya. Kemudian berjalannya waktu, Udin bisa merangkak. Nah, di sini dan juga akhirnya Udin bisa berjalan sambil dibantu uminya. Nah, di sini adalah contoh perubahan yang dialami oleh Udin dari Udin bayi yang tidak bisa berjalan atau tidak bisa berdiri sampai Udin bisa berjalan. Jadi perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah, nah nanti silahkan teman-teman dijawab ya. Nanti minta bantuan umi abinya. Kemudian di gambar yang kedua adalah perubahan yang dialami Udin sejak bayi. Nah, silahkan dilihat di gambar yang sebelah kiri ini, Udin kira-kira masih apa ini? Dia hanya bisa minum susu. Nah, kemudian setelah Udin sudah besar, maka Udin sudah bisa makan lauk pauk yang sehat. Nah, di sini ada telur, sayur, ada nasi, dan juga air.
Nah, nanti silakan juga antum tulis di modulnya ya. Oke, kita lanjut. Mari menulis. Apakah antum dapat mengetahui perubahan dan perkembangan dari bayi sampai sekarang? Ikutilah langkah berikut. Buatlah daftar pertanyaan dari kata-kata yang sudah disediakan. Nah, jadi untuk membuat sebuah pertanyaan, maka kita harus menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya ada 6. Yang pertama adalah apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, berapa, mengapa. Nah, ini adalah contoh kata tanya. Misalnya antum mau membuat pertanyaan. Nah, di sini ada sudah kata yang sudah disediakan. Nah, jadi dari kata yang sudah disediakan ini, teman-teman silahkan buat pertanyaan menggunakan kata tanya yang sudah disediakan juga. Contoh pertanyaannya. Berapa? Nah, berapa di sini adalah kata tanya yang sudah ada di sini. Nah, dipilih. Jadi, berat badanku. Nah, di sini ada berat badan. Jadi, berapa berat badanku saat lahir? Nah, di sini menanyakan berapa berat badan antum saat lahir. Saat antum dilahirkan umi antum, berapa berat badan yang antum miliki? Nah, nanti di sini silahkan dijawab di kolom yang sini. Nah, kemudian yang kedua dengan kata berjalan, kata tanya apa yang sesuai dengan kata berjalan ini? Misalnya contoh pertanyaan adalah saat berapa tahun Ana bisa berjalan? Nah, bisa menggunakan kata berapa lagi. Kemudian kata berbicara, silahkan antum minta buatkan atau bertanya kepada Umi Abi antum untuk mengisi kolom yang nomor 3 ini. Kemudian, kolom yang di bawah sini adalah untuk menuliskan jawaban antum. Nah, misalnya di sini tadi, berapa berat badanku saat lahir? Nah, silahkan antum tanyakan ke Abi atau Uminya. Kemudian dijawab di kolom yang di sini. Kemudian misalkan antum di sini membuat pertanyaan, silahkan dijawab di kolom sini. Kemudian pertanyaan di kolom yang ketiga, silahkan dijawab di kolom yang di sini. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat penting untuk kesehatan kita. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Menjaga pola makan itu penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan aktivitas hari ini dengan baik. Nah, jadi makanan itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan kita. Apa saja contoh makanan yang menyehatkan dan bergizi? Yang pasti adalah contohnya gambar di sini. Nah, di sini ada nasi, ada lauk pauk, ada susu, ada sayuran dan buah-buahan. Nah, ini adalah contoh makan makanan yang bergizi dan menyehatkan. Nah, berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Makanan pokok yaitu makanan yang pasti ada saat kita makan. Makanan pokok misalnya nasi. Nah, nasi ini pasti ada kan pada saat antum makan. Nah, jadi itu disebut makanan pokok. Kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Kemudian lauk pauk, yaitu daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Dan banyak lagi sayur-sayuran yang menyehatkan. Kemudian buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Ada juga susu kedelai, boleh. Itu adalah makanan-makanan yang bergizi dan menyehatkan. Nah, amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda contreng pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Kemudian beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sekali-sekali saja atau bahkan dihindari. Nah, tulislah alasan pada tempat yang tersedia. Contoh di sini. Ini teman-teman gambar apa? Buah-buahan. Apakah buah-buahan ini adalah makanan yang baik dimakan setiap hari? Nah, Ustaz contohkan satu, iya. Nah, alasannya adalah misalnya buah-buahan itu mengandung banyak vitamin. Nah, seperti itu contohnya menjawab. Kita lanjut.
Nah, di sini ada permen, ada es krim, ada coklat, ada susu, ada juga lauk pauk seperti daging, ayam, dan ikan. Nah, silahkan teman-teman kerjakan. Kalau ada yang sulit, silahkan minta bantu Abi dan Uminya. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini yang sesuai dengan pengalaman antum di pagi hari. Sarapan sebelum mulai belajar. Jika iya diberi contreng, jika tidak beri contreng ya. Jika tidak, dituliskan alasannya. Nah, jadi misalnya antum tidak melakukan sarapan pagi sebelum belajar, maka kenapa alasannya silahkan dijawab di sini. Jika menjawab iya, tuliskan makanan yang antum makan saat sarapan. Nah, jadi misalnya antum melakukan sarapan sebelum belajar, silahkan ditulis di sini apa makanan yang antum makan saat sarapan itu. Makanan antum saat sarapan sudah termasuk makanan sehat dan bergizi. Maksudnya adalah apakah makanan yang antum makan tadi apakah sudah sehat dan bergizi? Nah, jika iya, berikan contreng, jika tidak, berikan contreng. Oke, teman-teman. Sampai sini dulu pembelajaran hari ini. Akan kita lanjutkan hari Rabu ya. Nah, semoga antum dimudahkan dalam mengerjakan tugasnya dan juga ilmu yang telah didapat diberikan Allah keberkahan. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.